Baiklah pemirsa Radar TV, kembali Henry Wibowo menyapa Anda semua di program podcast Pilihan Rakyat. Masih bersama narasumber kita hari ini yaitu Mikdar Ilyas atau Bang Mikdar yang kita akrab menyapanya. Menarik tadi kita sudah berbincang banyak tentang sosok Mikdar Ilyas yang telah terpilih menjadi wakil rakyat selama 3 periode atau 3 kali ya. Dan Bang Mikdar, ini Henry mau nanya lagi nih, apa Bang yang menjadi fokus Abang pada pileg di tahun 2024 nanti Bang? Ya, yang pertama tentunya bagaimana supaya saya dapat kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung ya. Benar. Yang kedua, ketika saya jadi, sebagaimana yang selalu saya sampaikan di daerah pemilihan, calon daerah pemilihan, yaitu di Lampung Utara dan Walengan Kanan, ya kepada masyarakat di Dapil 5, saya kepengen berbuat semaksimal mungkin ya, memasukkan anggaran provinsi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah pemilihan Dapil 5 ya. Karena saya melihat memang di Lampung Utara khususnya, terutama di daerah-daerah pedesaan, dibanding Dapil 6 Tulang Bawang, Besugi, dan di Lampung Selatan, apalagi Kota Bandar Lampung, memang kita lihat pembangunannya memang sangat terbelakang. Terutama ya masalah sarana-prasarana seperti jalan, infrastruktur ya memang sangat terbelakang. Nah, di DPRD Provinsi Lampung ini, pemerintah daerah Provinsi Lampung ini ada anggaran yang bisa masuk ke ranah desa-desa, benar. seperti pembuatan jalan lingkungan, pembuatan embung, jalan perbaikan sarana ibadah, talut-talut dan sebagainya. Ini kan Pemda Provinsi, pemerintah daerah Provinsi Lampung itu kan bisa masuk ke sana. Tapi kalau jalan kabupaten ini kan memang ranah kabupaten ya. Benar, Bang. Apalagi jalan provinsi, memang itu ranah provinsi. Nah, karena saya melihat kondisi begini, saya mempunyai keinginan ketika nanti saya dipilih masyarakat percaya kepada saya sebagai salah satu wakil mereka dari 11 kursi yang ada di Lampung Utara dan Walengan Kanan di Dapil 5. Saya ingin berbuat yang semaksimal mungkin terhadap anggaran Pemda Provinsi untuk masuk ke daerah pemilihan, terutama di pedesaan. Kalau anggaran yang berkaitan anggaran provinsi yang menjadi tugas provinsi, ini kan memang sudah tugas, benar. Tetapi yang sunnahnya, yang tadinya memang ini ranah kabupaten, kan provinsi kan bisa masuk juga. Iya, bisa memperkuat seperti itu ya, Bang. Memperkuat. Supaya apa? Supaya pembangunan di daerah kabupaten itu, terutama di daerah desa itu bisa cepat dan merata. Bisa dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi daerah kelahiran sendiri ya, Bang. Apalagi daerah kelahiran sendiri ya, Lampung Utara, khususnya di Sungkai. Nah, ya kenapa tidak gitu kan? Karena memang ya inilah salah satu memang tugas anggota dewan itu bagaimana membawa anggaran itu sebanyak-banyaknya ke daerah pemilihan. Maka diperlukan di sini. Makanya saya selalu bicara kepada calon pemilih, kepada keluarga yang kalau kita memilih wakil, kalau kita memilih kepala daerah, termasuk presiden, iya mari kita pilih calon presiden, kepala daerah, dan wakil ataupun anggota dewan yang memang bisa berbuat terbaik untuk rakyatnya. Benar. Untuk daerah pemilihannya kalau dewan kan. Benar. Iya kan. Berarti kan di sini maka kita kepengen sebenarnya setiap anggota dewan itu dia tampil di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat bisa nilai. Jangan seperti apa? Seperti orang jual kucing dalam karung. Benar. Iya kan? Dia senang sama benderanya, dipilih benderanya. Nggak tahunya anggota dewannya sendiri kita nggak tahu di mana tempatnya. Benar. Jadi bagaimana masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya ketika orang sendiri nggak dikenal, alamat dia nggak tahu, ya kan? Makanya saya sering ini ya Dinda, saya sering bertanya pada masyarakat, apakah kalian puas kinerja anggota dewan selama ini, terutama dewan provinsi? Saya bilang, kata mereka kurang puas, Pak. Kurang puas. Kenapa kurang puas? Katanya kurang berbuat.
terhadap daerah pemilihannya. Tapi saya bilang ini bukan kesalahan anggota dewan aja. Bukan kesalahan semata-mata kesalahan anggota dewan aja. Salah masyarakat juga Ya, ya, Bang? kenapa masyarakat milih Iya, anggota benar. dewan itu kalau memang dia dipandang tidak bisa berbuat untuk daerah pemilihannya. Nah, inilah makanya sebenarnya tugas kita juga, tugas kita semua, nah, terutama tokoh-tokoh masyarakat kalau bisa calon-calon anggota dewan itu dihadirkan di tengah masyarakat. Benar. Diundang, dilihat bagaimana visi misinya, bagaimana sepak terjangnya. Nah, kalau kita sudah yakin sama dia, karena dia yang akan mewakili kita untuk perjuangkan apa yang kita harapkan, maka pilih orang itu. Jadi jangan milih orang itu karena ada bawaannya. Jangan milih orang itu karena mungkin promosi sana, promosi sini, ya kan? Jangan milih orang itu karena kita senang sama partainya. Nggak tahunya yang jadi nanti orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita tidak harapkan. amanah ya, Bang. Nah, inilah yang perlu kita kasih pemahaman. Oke, jadi memang tugas kita juga sebagai caleg, sebagai peserta pemilu juga mencerdaskan masyarakat ya, Bang ya. Iya. Untuk berpolitik yang dewasa berpolitik, Bang ya. Iya, kita mestikan pembelajaran yang benar supaya apa? Karena ketika masyarakat memberikan pilihannya kepada yang salah dipilih, yang nggak pantas menjadi wakil masyarakat, maka selama 5 tahun itu masyarakat akan merasakan satu kekecewaan. Bukan hanya di dewan aja ya, termasuk kepala daerah, begitu juga presiden. Iya, benar, Bang. Oke. Nah, Bang, pada Pileg 2024 ini, Bang, kan ada nih bakal calon legislatif yang sasaran suaranya itu di petani, di nelayan. Nah, kalau Abang sendiri ini seperti apa, Bang? Basis masa Abang dan juga pembinaan yang Abang lakukan selama ini? Kalau saya ini ya, Dinda ya, kalau saya ini memang saya nggak ngelompok-ngelompok. Jadi ketika saya seluruhnya kita rangkul ya, Bang. Ya, ketika saya mungkin ngadakan pertemuan dengan anak-anak muda, ya kita rangkul anak-anak muda. Kenapa? Pemikiran mereka itu kan banyak yang bisa kita ambil. Nah, contoh, saya berapa kali pertemuan di daerah Dapil 5 ya. Ini kan anak muda itu kan mereka menyampaikan, Pak, kami kepengen loh, Pak. Supaya olahraga ini bisa maju. Tapi gimana kami ini fasilitasnya mau maju seperti voli, bola kaki, ya, udah itu bola tangkis, ya, badminton. Karena memang sana persana olahraga ini kan nggak menunjang. Kita lihat nggak menunjang dibanding daerah yang maju, yang banyak anak-anak mudanya yang punya prestasi. Memang kita nah ini kan kita sampaikan sama Dispora sebagai masukan. Ya, coba sih kalau memungkinkan tolong dianggarkan, dibuat anggaran untuk pembuatan sarana olahraga seperti bola voli, lapangan kan. Nah, ini kan memungkinkan. Gitu juga kita bagaimana pengadaan sarana prasarananya seperti bolanya, netnya. Nah, inilah jadi berarti begitu kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang muda-muda, kan banyak ide yang kita dapatkan demi kemajuan daripada daerah itu sendiri, terutama untuk olahraganya. Kita hadir di kelompok tani, berbagai macam persoalan yang muncul. Benar. Masalah pupuk sulit lah. Udah itu harga singkong turun, murah lah. Udah itu air untuk pesawahan susah lah. Nah, ini kan salah satu yang kita sampaikan nanti sama pihak dinas terkait kaitan dengan apa yang dirasakan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inilah sebenarnya. Makanya sebenarnya Dinda ya, itu yang namanya reses itu. Itu memang bagus. Menjaring aspirasi. Benar. Walaupun nggak reses, sebenarnya anggota dewan itu memang harusnya setiap saat dia menjaring aspirasi. Ya, benar. Makanya kalau saya berpikir nggak mesti waktu reses aja kita menjaring aspirasi. Kalau setiap ada waktu yang kosong, ya kita jaring aspirasi itu sebanyak-banyaknya sebagai bahan kita untuk bicara di fraksi, di partai, dan ketika kita rapat-rapat di komisi dengan dinas sama dinas yang terkait sama di waktu badan anggaran. Nah, sebagai apa? Sebagai masukan, ya kan? Supaya menjadi pemikiran kepala daerah
atau dari tim ragu anggaran dari pihak eksekutif, sama badan anggaran dari pihak legislatifnya. TAPD ya Bang. TAPD kan karena tujuannya apa? Untuk kemakmuran masyarakat. Masyarakat. Oke. Nah Bang, kalau di Pileg 2024 nanti kan banyak nih calon bermunculan, tidak hanya dari internal partai, juga dari partai lainnya. Khususnya caleg-caleg muda Bang. Nah, bagaimana sih Bang, Abang menanggapi banyaknya muncul anak-anak muda yang terjun ke dunia politik saat ini Bang? Tanggapan Abang sendiri itu seperti apa gitu mengamatinya? Saya rasa bagus ya. Karena anak-anak muda ini kan pemikirannya kan masih brilian. Masih fresh ya Bang? Masih fresh. Jadi banyak nanti pemikiran ide-idenya yang bisa membuat masyarakat ini kan bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Tujuan kita kan itu, bagaimana kita membahagiakan masyarakat dengan menggunakan anggaran yang ada, anggaran yang terbatas, tapi pemanfaatan anggaran itu memang benar, ya kan, tujuannya pas. Nah, udah itu kalau anak-anak muda kan lebih berani, ya kan, lebih berani. Saya rasa itu bagus ya. Nah, cuman terkadang anak muda ini kan memang belum bisa mengendalikan emosional. Nah, itu. Sedangkan kita terjun masyarakat ini kan berbagai macam bentuk, kritik, saran, dan terkadang bukan hanya kritik, caci maki. Nah, biasanya sendiri. Anak muda ini kan mudah terpancing. Nah, kalau yang tua ini kan sudah mulai turun tingkat emosinya. Nah, mungkin itu yang menjadi pemikiran caleg-caleg yang muda, bagaimana bisa mengendalikan emosi. Sudah itu yang kedua, bagaimana supaya mendekatkan diri kepada masyarakat, supaya masyarakat itu yakin bahwa walaupun muda mampu untuk mengemban amanah sebagai wakil mereka dari dapil itu, sebagai wakil rakyat. Karena rakyat ini kan menyampaikan aspirasi, rakyat ini kan menyampaikan keluhannya, yang memperjuangkan keluhan itu, aspirasi itu kan adalah anggota dewan. Karena anggota dewan ini kan perwakilan dari lebih mudah memperjuangkan apa yang masyarakat harapkan ketimbang masyarakat minta tolong sama kepala desa, sama camat, ya kan? Ini kan lebih mudah anggota dewan yang membawa aspirasi itu. Karena di sini kan anggota dewannya kan sama-sama dengan pihak eksekutif kan sejajar ya Bang ya. Untuk ini legislatif ya. Untuk menganggarkan apa-apa yang menjadi prioritas terhadap usul masyarakat. Baik. Ya, dan kalau melihat di persaingan internal partai sendiri Bang, seperti apa Bang? Khususnya untuk Dapil 5 ya Bang ya, yang meliputi Lampung Utara dan Waikanan. Abang sendiri termasuk salah satu wakil ketua di DPD ya Bang, DPD Gerindra Lampung. Nah, seperti apa Bang? Apakah ada target sendiri dari Gerindra untuk Dapil 5 untuk membawa beberapa kursi ke DPRD Provinsi Lampung? Atau seperti apa Bang? Bisa dijabarkan Bang? Iya, jadi inilah salah satu yang diminta oleh Ketua DPD. Jadi ketika Ketua DPD terpilih, ya berganti antara Kiai Gunadi sama Bang Mirza, Kiai Mirza. Pak Mirza. Jadi beliau ngajak saya berbicara. Jadi kata dia, karena secara kebetulan memang Mirza ini keponakan saya. Tapi karena kita di partai, ya walaupun saya statusnya ya nggak bisa. Ya mesti hormat, mesti ikut. Tegak lurus ya. Mesti tegak lurus, mesti ikut perintah kan. Jadi kata beliau, ke depan pindah Lampung Utara Waikanan. Jadi siap sih bilang, siap ketua sih bilang. Jadi dengan harapan yang tadinya 1, ini bagaimana supaya dapat 2. Dapat 2. Ya. Si bilang, insya Allah siap. Si bilang. Bahkan saya kepengennya kalau bisa lebih dari 2, kalau bisa 3 kan. Ya, tapi kan itu kan namanya kan kita kan punya angan-angan kan. Angan-angan. Tetapi ya saya berjuang bagaimana paling tidak 2. Ini tentunya bukan saya sendiri. Yang bekerja kan. Yang bekerja ini kan dari seluruh caleg yang nyalon dari DP 5 dari Partai Gerindra. Nah, di sana memang saya lihat caleg-caleg yang ikut mencalonkan diri dari Dapil 5 ini, dari Gerindra ini, saya lihat banyak yang punya potensi. Ya. Maka saya ada keyakinan
Gerindra di dapil 5 itu, insya Allah yang tadinya satu bisa bisa dua. dapat 2. Nah, kalau bisa 3 Kalau malah bisa tadi 3, Bang. kalau bisa 3 kan itu Oh, kan ya angka keinginan. keinginan Ya siapa benar. tahu Allah ngabulkan Ya, itu kan. amin, amin, amin. Ya udah Bang, ini ya ada lagi yang harapan pada pemilu 2024 nanti seperti apa Bang? Ini kan tahapan terus berjalan. KPU juga telah menutup untuk proses DCT ya Bang ya. Nanti tinggal diverifikasi dan akan diumumkan sebentar lagi. Nah, harapan Abang sendiri sebagai bakal calon legislatif yang juga peserta pemilu, seperti apa sih Bang pemilu 2024 nanti? Iya, saya berharap begini, karena memang di Lampung ini kan berbagai lembaga survei mengatakan kan daerah Lampung memang kan daerah yang rawan. Ya. Rawannya banyak ya Bang, berbagai politik macam, uang. rawan keributan, rawan money politik, ya, benar. dan sebagainya. Ya, saya berharap masyarakat Lampung supaya kita lebih dewasa. Lebih dewasa dalam arti kata, silakan caleg-caleg itu hadir di tengah kita, mereka menyapa dan memperkenalkan diri mereka dengan cara-cara tentunya yang arif dan bijak, ya, supaya masyarakat bisa melihat dan menentukan pilihannya kepada siapa nantinya. Jadi nggak perlu kita, karena kebanyakan yang saya lihat di lapangan itu seperti ada pembatasan wilayah. Si caleg yang lain nggak boleh masuk. Jadi harus orang-orang tertentu yang bisa masuk. Nah ini kan saya rasa ini yang perlu mungkin kita robah. Tentunya di sini kan yang perlu memberikan pemahaman ini ya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah itu. Sehingga terjadi persaingan yang sehat dan pada akhirnya nanti pemilu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, mendapatkan wakil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Begitu juga kita juga mendapatkan presiden sesuai dengan harapan masyarakat yang berbuat terbaik terhadap masyarakat, ya, dengan kondisi yang aman dan damai. Oke Bang. Bang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pemirsa Radar TV semua. Kalau boleh Henry minta closing statement-nya Bang, yang Abang sampaikan kepada masyarakat agar pemilu tadi berjalan. Itu kan tadi harapan Abang. Closing statement-nya, pesan buat masyarakat sendiri seperti apa Bang? Monggo, silakan disampaikan. Ya, saya ingin menyampaikan pandangan ya kepada keluarga besarku semuanya, ya, masyarakat Lampung umumnya, khususnya Lampung Utara dan Kanan, ya. Pemilu ini kan 5 tahun sekali, benar, ya kan? Dalam rangka memilih anggota dewan dari semua tingkatan dan memilih presiden. benar. Gunakanlah hak suara itu sebaik-baiknya. Jangan terpengaruh dengan kiriman ini, kiriman itu, tekanan ini, tekanan itu. Karena di bilik suara itu siapa yang tahu? Benar. Ya kan? Ketika kita memilih orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, salah pilih lah, maka kita akan menyesal selama 5 tahun. Benar. Ya kan? Tidak menyelesaikan persoalan yang kita harapkan, yang masyarakat harapkan. Tetapi ketika memilih presiden yang pas, ya kan, orangnya pintar, cerdas, berani, tegas, ya kan, nggak banyak neko-neko, ya, dan dia memang ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, bukan mencari kekayaan, kan. Nah, tentunya ini kan sangat bermanfaat nanti untuk masyarakat. Benar. Iya kan? Tetapi kalau kita milih presiden nantinya, milih yang memang tujuannya untuk dia mencari kekayaan dan sebagainya, ya, kepentingan golongan, gitu, kepentingan golongan, nggak tercapai apa yang kita harapkan terhadap kepala negara. Begitu juga terhadap anggota dewan. Ketika yang kita pilih itu, kena ada kiriman ini, kiriman itu, sehingga kita salah pilih, maka apa yang diharapkan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi, ya, aspirasi rakyat dalam pilihannya,
tidak tercapai karena dia tidak tahu, nggak tahu apa yang mesti dia perbuat, iya kan? Karena jadi anggota dewan ini banyak kerjaannya, banyak kerjaannya. Seperti Provinsi Lampung, 85 anggota dewan berebut memperjuangkan aspirasi, sedangkan anggaran terbatas. Nah, tentunya kita butuh orang yang memang sekali lagi yang pantas mewakili di daerah itu. Jadi jangan salah pilih lah. Ya. Itu harapan saya. Oke, baiklah pemirsa Radar TV, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Henry Wibowo yang bertugas undur pamit mewakili seluruh